Oke bosku, welcome to my channel Edi Skok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau memperbaiki sok depan Supra X, yang mana poin demi poin ini Mas Bos bisa menyimaknya. Karena bagaimana cara mengatasi sok depan Supra, sok motor apapun itu, agar bisa awet atau soknya itu nggak mudah bocor lagi bos. Jadi Mas Bos simak terus video saya ini, karena ntar saya kasih tip supaya sok depan Mas Bos itu bisa awet. Untuk yang saya buat tutorial kali ini adalah sok depan Supra X. Jadi ini untuk semua sok motor sebenarnya, tapi yang saya review itu sok depan Supra X. Oke bos, simak videonya. Dan kali ini kita membuka kancing untuk sok depan Supra ini itu mudah bos, dan nggak membutuhkan alat yang super khusus. Jadi Mas Bos bisa mencoba di rumah sendiri. Ini saya kasih tip buat Mas Bos semua. Yang pasti sambil simak videonya bos ya. Oke, ini kita buang olinya. Terus ini bos, cara mengatasi baut L macet. Mas Bos simak video saya ini. Caranya yaitu geduk atau palu dengan besi bulat atau pakai kunci L6, supaya L ini cara melepasnya itu lebih mudah. Dan apabila baut L yang lurus ke lap atau sulingan kecil ini macet, itu mudah apabila kita geduk seperti ini dulu bos. Ini Mas Bos bisa simak ini bos. Boleh dibilang ini poin pertama, karena ini jarang sekali bos yang dijelaskan yang seperti ini di video-video yang lain atau channel-channel YouTube yang lain. Mungkin hanya ada di channel saya ini, yaitu Edi Skok ini bos. Maaf bos ya, kita hanya bercanda dan semoga bisa bermanfaat videonya. Nah itu dia lebih mudah untuk dilepas bos, baut L itu. Sekarang poin yang kedua, itu cara pelepasan seal shocknya. Mas Bos bisa pakai obeng min. Ini kita palu, terus itu jangan diongkek keluar bos. Nah kita ongkek ke dalam. Kalau keluar ntar bottom itu bisa pecah. Jadi ini tips apabila kita nggak membutuhkan alat khusus atau track untuk melepas seal. Salah satu dengan obeng min. Setelah digeduk atau dipalu itu ongkek ke dalam bos ya, jangan keluar karena takut pecah. Itu poin kedua bos. Oke, sekarang ini kita posisi untuk pemasangan seal. Untuk seal shock ini ada pirnya bos. Ini poin yang ketiga. Nah, inilah yang bikin awet atau shock Mas Bos itu bisa tahan lama. Potong di bagian pir seal ini bos, potong secukupnya. Jadi secara nggak langsung atau otomatis itu bibir dalam bagian seal dia pasti semakin rapat, otomatis ke as shock itu semakin menggigit bos. Jadi shock Mas Bos bisa tahan lama, dan ini nggak ada efek sama sekali untuk shock itu bisa keras atau bisa gini, nggak ada sama sekali bos. Ini hanya untuk shock Mas Bos itu bisa lebih awet. Nah itu, dan seal shock sudah masuk. Dua-duanya lakukan seperti ini bos. Sekarang kita pemasangan as shocknya ini. Untuk pemasangannya Mas Bos harus benar-benar teliti, karena takutnya itu ntar BB bagian atas seal itu ikut ketekan as shocknya. Jadi harus benar-benar teliti bos. Ini poin ketiga.
dan semoga bisa bermanfaat bos. Yang ketiga, potong pir di bagian seal atau potong pir yang ada di seal shocknya itu agar shock mas bos itu bisa awet. Oh terus iya yang bos, terakhir kalau itu untuk info cara mas bos pengisian bisa olinya. jadi Atau ada yang ingin bos. ditanyakan Oke, bisa langsung semoga komen di bisa kolom bermanfaat komen atau videonya. mas bos bisa langsung Salam hubungi di dari nomor saya Edi pribadi Skok, Malang, Jawa yaitu di Timur. nomor Bye-bye. Semoga bisa 0821 bermanfaat, bos. 31735257 dan itu nomor saya selalu aktif bos. Mas bos bisa tanya-tanya di situ. Ini satu hal lagi untuk pemasangan baut L atau baut yang lurus ke lap atau sulingan kecil itu mas bos bisa pakai pir shock aslinya, masukin ke dalam as untuk buat buat nekan sulingan kecil itu, lalu pasang baut L itu bos. Jadi mudah sekali bos. Oke, dan ini sudah selesai semua. Sekarang kita poin yang terakhir atau poin keempat bos, untuk pengisian oli bos. Ini mas bos bisa simak penjelasan saya ini dan semoga bisa bermanfaat. Satu, ketika as masuk ke dalam seperti ini, as shocknya itu masuk seperti ini, ada di dalam, nah oli ada di bawah situ bos. Nah itu yang saya telunjuk itu di bawah seal shock, oli sepersekian bos. Jadi kita nggak usah bingung-bingung ini oli berapa mili, karena banyak sekali yang bertanya di setiap video saya itu, ini olinya berapa mili bos gitu. Karena saya itu nggak pernah takar oli, tapi ada triknya, yaitu tadi bos, ketika as masuk ke dalam bottom itu, oli ada di bawah, atau itu bos yang saya telunjuk itu bos. Jadi oli ada di bawah seal shock. Saya pasti atau saya jamin itu shock Anda akan mantap dan nyus-nyus. Oke bos, itu poin terakhir bos, dan semoga bisa bermanfaat untuk mas bos semua. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya bos. Jadi ini keempat tips cara memperbaiki shock depan motor apapun itu mas bos. Pertama itu tadi cara melepas baut L yang sudah saya jelaskan. Setelah itu pelepasan seal shocknya. Terus yang ketiga tadi apa itu ya? Yang ketiga itu bagaimana cara atau bikin shock depan mas bos itu bisa awet. Salah satunya potong pir di bagian seal shock. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat, cara pengisian oli. Itu meskipun tanpa ditakar, oli shock mas bos pasti bisa pas. Jadi semoga keempat poin tadi itu bos bisa bermanfaat buat mas bos semua. Jadi mas bos bisa mencobanya di rumah sendiri, karena untuk perbaikan shock depan itu kita tidak membutuhkan alat khusus atau yang super khusus. Jadi alat seadanya pun bisa bos. Oke bos, dan semoga bisa bermanfaat videonya bos. Ini kita tes bos, kita tes atau kita genjot shocknya ini di bawah, biar hasil akhirnya mas bos juga tahu hasil akhirnya. Oh ya bener, mantap gitu bos. Oke, ini sekarang kita tes bos, ini bos, karena ini sudah selesai. Nah itu bos hasilnya bos, kita genjot, oli nggak kebanyakan dan nggak kurang. Itu jadi mas bos bisa melihat sendiri video saya itu, oli tanpa takar. Oke bos, begitulah cara memperbaiki shock depan. 4 tips cara memperbaiki shock depan motor yang bocor dan agar bisa awet atau tahan lama shock breaker mas bos. Oke, semoga bermanfaat videonya. Salam dari saya Edi Skok, Malang, Jawa Timur. Bye.